Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meliana Agus Rahman dengan NIM 2011973. Di sini saya perwakilan dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, lalu ada Afu Triwayuni Manuro dengan NIM 2011971 dan ada Seli Fitriani dengan NIM 2011946. Saya akan menjelaskan sedikit atau memaparkan sedikit tentang sketsa pendidikan di Pakistan, studi perbandingan pendidikan di negara Islam dengan dosen pengampu Ibu Dr. Tuti Indriani MPD. Baik, langsung saja pada poin A, yaitu sejarah tentang Pakistan. Pakistan secara historis merupakan suatu kesatuan dengan wilayah India. Namun karena adanya perbedaan agama, yaitu agama Islam dan Hindu, yang membuat terpecahnya dua benua, yaitu negara India dan negara Pakistan. Namun pada tahun 1940-an, Ali Jinnah dan kawan-kawan curiga terhadap kelompok Hindu yang cenderung dominan. Jinnah pun akhirnya menyerukan adanya dua bangsa India, Muslim dan Hindu, yang mempunyai tatanan sosial yang berbeda, yang merupakan dua peradaban yang sebagian besar ide-idenya bertentangan dan tidak mungkin disatukan. Dalam usaha mewujudkan sebuah negara dan masyarakat modern yang memasuki spirit dan nilai-nilai Islam ini, sejak awal berdirinya tahun 1947 sampai sekarang, setidaknya ada beberapa corok pemikiran keislaman yang mempengaruhi perkembangan politik Pakistan, yaitu modernisasi Islam yang digugus Ayub Khan dan sosialisme Islam yang diperkenalkan oleh Zulfikar Ali Bhutto. Lanjut pada poin B, kondisi pendidikan di Pakistan. Salah satu tujuan pendidikan Pakistan adalah memperluas pendidikan dasar kualitatif dan kuantitatif dengan menyediakan kesempatan sebesar-besarnya akses gratis bagi setiap anak pada pendidikan. Pemerintah Pakistan berupaya keras memperbaiki pendidikan untuk mencapai target yang diharapkan. Namun, kondisi pendidikan yang ada, terutama pada anak-anak perempuan di pedesaan, sangatlah memprihatinkan. Fasilitas pendidikan bagi anak perempuan sangat kurang dan terdapat perbedaan gender dalam pendidikan. Poin C, yaitu dinamika kelembagaan atau sistem kelembagaan. Lanjut pada poin C, yaitu dinamika kelembagaan atau sistem kelembagaan. Pendidikan di Pakistan diawasi oleh Departemen Pendidikan Pemerintahan Pakistan serta pemerintah provinsi, sedangkan pemerintahan federal sebagian besar membantu dalam mengembangkan kurikulum, akreditasi, dan dalam pembiayaan penelitian dan pengembangan. Pendidikan di Pakistan sangat dipengaruhi oleh agama. Sebagai contoh, sebuah studi guru sains Pakistan menunjukkan bahwa banyak menolak evaluasi berdasarkan alasan keagamaan. Namun kebanyakan guru Pakistan baik diterima atau mempertimbangkan kemungkinan evaluasi organisme hidup. Walaupun hampir semua Pakistan guru sains menolak evaluasi manusia karena mereka percaya bahwa manusia tidak berevolusi dari kera. Meskipun banyak guru menolak evaluasi manusia, semua setuju bahwa tidak ada kontradiksi antara ilmu, pengetahuan, dan Islam pada umumnya. Pemerintahan federal sebagian besar membantu dalam mengembangkan kurikulum, akreditasi, dan dalam pembiayaan penelitian dan pengembangan. Pendidikan di Pakistan sangat dipengaruhi oleh agama. Sebagai contoh, sebuah studi guru sains
Pakistan menunjukkan bahwa banyak menolak evaluasi berdasarkan alasan keagamaan. Namun kebanyakan guru Pakistan baik diterima atau mempertimbangkan kemungkinan evaluasi organisme hidup. Walaupun hampir semua Pakistan guru sains menolak evaluasi manusia karena mereka percaya bahwa manusia tidak berevolusi dari kera. Meskipun banyak guru menolak evaluasi manusia, semua setuju bahwa tidak ada kontradiksi antara ilmu, pengetahuan, dan Islam pada umumnya. Pada poin D, kebijakan dan tujuan sistem pendidikan di Pakistan. Sejak kemerdekaan, upaya telah dilakukan untuk mengaitkan sistem pendidikan dengan kebutuhan semua konferensi pendidikan. Diselenggarakan pada tahun 1947 sesuai arahan pendiri Pakistan, yaitu Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. Dalam sistem pendidikan formal, ada beberapa tahap yang diilustrasikan dalam diagram, seperti yang dijelaskan secara singkat di bawah ini. Ada pendidikan formal, yaitu prasekolah dasar, yang kedua sekolah dasar, yang ketiga tengah sekolah, yang keempat sekolah tinggi, yang kelima pendidikan menengah tinggi, yang keenam pendidikan tinggi, yang ketujuh profesi dan teknis pendidikan, dan yang terakhir pendidikan madrasah. Dan yang terakhir perbandingan sistem pendidikan Islam Pakistan dan Indonesia. Secara yuridis formal, di Pakistan ada undang-undang yang mengatur tentang wajib belajar bagi anak antara usia 5 sampai 16 tahun, yaitu pasal 25A Konstitusi Pakistan mewajibkan negara untuk menyediakan pendidikan berkualitas gratis dan wajib untuk anak dari kelompok usia 5 sampai 16 tahun. Negara harus menyediakan pendidikan gratis dan wajib untuk semua anak 5 sampai 16 tahun dengan cara seperti dapat ditentukan oleh hukum. Sedangkan bagi bangsa Indonesia dikenal dengan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, merupakan perwujudan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam angka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 31 Undang-Undang 1945 yang menyatakan ayat 1 berbunyi tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran, dan ayat kedua pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Sebagai refleksi dari sistem ini, semestinya di Indonesia wajib belajar mengikuti apa yang dilakukan di Pakistan, yakni wajib belajar 12 tahun, mulai dari tingkat sekolah dasar atau SD atau MI hingga SMA atau MA. Demikian pula anggaran pendidikan di Indonesia semestinya mengikuti Pakistan, yakni dari semula 20% menjadi 30%. Sekian dari saya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari sedikit pemaparan atau penjelasan tadi. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan atau kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.